أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله شهادة نفوز بها في هذه الدنيا إلى يوم الميقات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد السادات وقدوة القادات وإمام أهل الأرضين والسماوات وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرات والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا سميع الأصوات ويا مجيب الدعوات. Amma ba'du. Habaibina al-kiram, asatidna al-aizza dan semua yang hadir, mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah. Di dunia dalam area rahmat Allah, di alam barzakh dalam area rahmat Allah, di akhirat dalam area rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu didekatkan oleh Allah kepada rahmat tertingginya Allah. Markas besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Markas besar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Al-Quran memperjelas Nabi itu rahmat untuk semua alam semesta. Ya, kalaulah untuk alam semesta Nabi itu rahmat, bagaimana pula kepada umatnya? Bagaimana pula kepada sebagian umatnya yang mencintai? Bagaimana pula kepada sebagian umatnya yang merindukan? Bagaimana pula kepada sebagian umatnya yang banyak salawat dan salam kepada beliau? Allah. Apa ruginya Anda salawat sama Rasulullah? Adakah bentuk kerugian dalam salawat kepada Nabi? Adakah bentuk kerugian di dalam mencintai Nabi? Adakah kerugian waktu atau materi atau kesehatan atau apapun dalam bergembira ketika lahirnya Nabi? Apa kerugiannya Tuhan? Tunjukkan kerugiannya kepada kita. Kami bayar kerugian Anda. Kami ganti kerugian Anda. Apa ruginya Anda? Mudah-mudahan insya Allah kita selalu dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Di dunia dekat dengan cahaya syariat Nabi Muhammad. Di dunia dekat dengan cahaya sunnah Nabi Muhammad. Di dunia dekat dengan keberkahan salawat dan salam Nabi Muhammad. Di dunia dekat dengan keberkahan khidmah kepada agama Nabi Muhammad. Dan kelak nanti di akhirat dalam syafaatnya Nabi Muhammad. Dekat dengan benderanya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin. 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 Amina amina la ardo biwahidatin hatta ukarriraha alafa amina. Doa yang semisal ini semestinya nggak cukup sekali dua kali doa, ribuan amin sebetulnya. Allah. Setiap malam alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan langkah kaki kita oleh Allah. Ya. Hati kita dimudahkan oleh Allah, disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwan, andaikan sebuah ucapan baik atau zikir atau ceramah atau ilmu atau apapun perkara baik itu ada bau harumnya, karena kita manusia nggak ngertinya, sebetulnya hakikatnya ada bau harumnya, itu ada. Sebagaimana ucapan buruk ada bau busuknya. Sehingga disebutkan dalam hadis, idza kadzdzabal abdu, kalau seorang hamba berdusta, kadzbatan satu dosa, satu dusta, satu kebohongan. Satu kebohongan. Malaikat semuanya lari dengan jarak 100 mil karena bau busuk dari bohong tersebut.
100 mil, berapa kilo itu Pak? Hitung sendirilah, 1 mil itu 1,3 atau 1,4 kilo. Malaikat itu lari karena bau busuknya kebohongan. Berapa banyak di akhir zaman ini kebohongan Tuhan. Wallah, malaikat dah. Karena malaikat tahu kadar omongan seseorang. Demikian juga andaikan bacaan Quran ada bau harumnya kita dapetin. Dan majelis zikir yang semisal ini, kenapa malaikat saling panggil memanggil satu sama yang lain? Sini, 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 inilah yang kalian cari. Itu hadisnya ada dalam Sahih Bukhari ya Muslim. Tanadal malaika, malaikat saling panggil memanggil, halummu ila bughyatikum. Inilah yang kalian cari, sini, sini. Hah? Malaikat saling panggil memanggil. Sedangkan kadang kita untuk share aja di grup berat. Share di WA aja malu. Katanya takut nanti dianggap soalim. Ngapain kalian kok ruwet kali sama orang? Apapun orang ngomong tentang kita, selama kita diakuin khaddamnya Rasulullah, silakan semua sedunia ngomong, terserah. Kalau Rasulullah sudah senang sama kita, nanti kemudian Rasulullah bersabda, terima kasih kau telah share majelis sholawat kepada aku. Ya ikhwan, sholawat ini baunya harum. Sehingga disebutkan dalam hadis, amal semuanya diangkat oleh malaikat ke atas langit. Malaikat mengetahui amal-amal ini mulia, agung, bercahaya. Tapi terkhusus amal sholawat kepada Rasulullah. Sebelum amal ini diangkat ke langit, malaikat langit semuanya bergemuruh sholawat kepada Rasulullah. Ditanyakan, dari mana kalian tahu ini adalah sholawat Rasulullah? Dari bau harum yang semerbak muncul dari majelis semisal ini. Karena sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang anggap alah biasa ajanya, ya memang dia manusia biasa. Dia manusia biasa. Iya. Wong setiap pagi ngerokok kok kepingin bau harum sholawat. Cemana mau dapet? Ya kan? Baumu aja bau rokok. Mulutmu aja setiap pagi ghibain orang. Beli lontong sambil ghibain orang. Hah? Beli sarapan ghibain BKM masjid. Cemana mau dapatkan kemuliaan, kemudian nggak percaya pula, nggak ada itu sholawat itu. Cemana kok nggak ada kemuliaan sholawat? Kau nggak baca Al-Quran? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Setiap malam kita bahas salawat. Demikian juga kita bahas salam kepada Rasulullah. Tadi disampaikan hadis, haknya orang muslim kepada muslim lain, diantaranya kalau salam wajib dijawab. Kita juga salam sama Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jangan Anda suudzon Rasulullah nggak jawab. Kalau Anda punya prasangka Rasulullah nggak jawab, Anda berpikir ini PWS, ini Jalan Suwindu, Madinah mana, PWS mana. Anda suudzon sama Rasulullah. Kita salam sama Rasulullah, langsung dijawab sama Rasulullah. Kalau masih belum yakin, berapa banyak sahabat jauh dari Rasulullah, salam sama Rasulullah, langsung dijawab sama Rasulullah. Sedikit yang kita ingat, Sayyidina Hubaib bin Adi. Di antara 3 orang yang disebut 2 orang, awalnya 3 orang ditawan sama orang kafir Quraisy. Kemudian 1, Sayyidina Asim bin Thabit memaksakan diri untuk menyerang sampai beliau terbunuh.
Kemudian tinggal dua orang di bawah ke Mekah, dijual di Mekah. Satu namanya Hubaib bin Adi, satu namanya Sayyidina Zaid bin Dithinnah. Cerita masyhur. Kemudian saya menceritakan tentang Sayyidina Hubaib bin Adi. Sayyidina Hubaib bin Adi akan dieksekusi, akan dibunuh, eksekusi, bunuh. Kemudian Sayyidina Hubaib minta izin. Kalian sudah terbiasa orang yang akan dieksekusi mati, kalian perkenankan dia untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Oke, apa yang kau inginkan? Katanya Sayyidina Hubaib, aku kepingin sholat 2 rakaat. Maka Sayyidina Hubaib adalah orang yang pertama kali melakukan sholat sunnah sebelum eksekusi. Ada pula orang kemudian mengatakan, gak ada dalilnya, Nabi gak pernah. Memang Nabi gak pernah dieksekusi, Pak. Mana ada dalil Nabi kemudian dieksekusi? Sayyidina Hubaib bin Adi minta sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat Sayyidina Hubaib. Selesai sholat, ada ucapan beliau mengatakan, andaikan bukan karena kalian menganggap aku takut akan eksekusi ini, aku akan lamakan karena nikmatnya sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau diletakkan di atas kayu-kayu untuk akan dieksekusi. Beliau menoleh kanan dan kiri. Kemudian beliau mengatakan, ya Rob, cuma satu keinginanku ya Allah. Aku tidak mendapatkan orang yang menyampaikan salamku kepada Rasulullah. Ya Rabb, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Detik itu juga di kota Madinah, Rasulullah menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hubaib. Dijawab sama Rasulullah. Mau mati yang dipikir adalah kepingin salam sama Rasulullah. Kayak gitu sahabat Tuhan. Kita kepingin untuk menyebarkan fikhus sahabat. Fikihnya sahabat. Gimana cara pandang sahabat kepada Rasulullah. Rasanya sudah tidak perlu lagi kita orang capek-capek bicara akan bid'ah dan gak bid'ah, dalil gak dalil. Kemudian itu cuman majelis gendang-gendangan saja. Sudah tidak waktunya lagi Tuhan. Kita berpikir gimana fikhus sahabat, pemahaman sahabat di dalam menyikapin gimana tentang baginda Nabi Muhammad. Benar, kita tidak mendapati jasmani Rasulullah. Semalam kita sampaikan ucapan Habib Ali Habsyi, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih, fayambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbih, wa yuktabu bi'inayatillahi fi hizbih. Dengan solawat yang solawat tersebut akan menjadikan ruhnya orang yang bersolawat bersambung dengan ruhnya yang disolawatin. Fayambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbih. Kemudian menjadi lapang hati seorang yang bersolawat. Karena ada cahaya ta'alluq, ada cahaya keterikatan dengan kemuliaan barzakhnya baginda Nabi Muhammad. Kemudian wa yuktabu biha bi'inayatillahi fi hizbih. Kemudian orang yang bersolawat tersebut ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk pasukannya Rasulullah, kelompoknya Rasulullah, partainya Rasulullah, benderanya Rasulullah. Salam sama Rasulullah. Ya ikhwan, pernah dalam satu majelis kita hitung-hitungan. Sholat saja kita salam sama Rasulullah udah berapa kali? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Sholat fardu saja subuh sekali karena tahiyatnya sekali, duhur 2 kali, 3, asar 2 kali tahiyat,
5. Maghrib 2 kali tahiyat 7. Isya 2 kali tahiyat 9. 9 salam sama Rasulullah. Ini untuk sholat fardu saja, belum sholat sunnah. Setiap saat Anda dijawabin salam Anda sama Rasulullah. Maka ya ikhwan, beruntung kita jadi umatnya Rasulullah. Ya. Tadi 1 saya cerita tentang Sayyidina Hubaib bin Adi. 2 Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Abangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau diutus oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin orang-orang berhijrah ke Habasyah, ke negerinya Raja Najasyi, sehingga menjadikan Raja Najasyi masuk Islam di tangannya Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Ja'far bin Abi Thalib, abangnya Sayyidina Ali. Kejadian hijrah Habasyah sebelum hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. 3 kali sahabat berbondong-bondong untuk hijrah ke Habasyah. Dan yang menjadi pemimpin semua muhajirin Habasyah adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Ja'far kembali ke kota Madinah. Kapan? Di tahun ke-7. Di tahun ke-7. Saat penaklukan Khaybar. Penaklukan Khaybar, benteng paling kokoh, suku paling besar orang Yahudi. Anggaplah ini Zionis Israel ini. Perang lama, berminggu-minggu, nggak menang-menang. Sampai kemudian Rasulullah memberikan tampuk kepemimpinan bendera kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali pada waktu itu tidak ikut ke Khaybar karena beliau sakit. Entah kenapa dalam satu malam Sayyidina Ali bin Abi Thalib ingin berangkat ke Khaybar. Maka berangkatlah dia ke Khaybar bersama satu pembantunya untuk menunjukkan jalan karena matanya beliau tidak bisa melihat. Bukan buta, tapi matanya ada penyakit yang dia nggak bisa melek. Sampailah ke Khaybar. Nyampe di perbatasan Khaybar, di pasukannya muslimin, umat Islam, Sayyidina Ali langsung masuk kemah satu pasukan. Karena sudah malam kali. Subhanallah, di malam hari setelah salat Isya, Rasulullah bersabda, "La'utiyanna ghadan ar-rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh wa fatahallahu Khaybar ala yadih." Besok akan aku berikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia, dan Allah akan memberikan kemenangan, penaklukan Khaybar berada di tangannya. Gal para sahabat mengatakan, demi Allah, tidak pernah kami berharap menjadi pemimpin kecuali malam Khaybar. Gak ada, Sayyidina Umar pun gak pernah aku kepingin jadi panglima pasukan. Kecuali di malam Khaybar itu aku kepingin. Kenapa? Karena jaminan Rasulullah, laki-laki ini cinta sama Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah cinta sama laki-laki ini. Semuanya kepingin dapat syahadah, dapat kepastian dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat sholat subuh, semua sahabat mendongakkan kepalanya masing-masing. Pingin dilihat sama Rasulullah. Semuanya nengok-nengok kan gini. Mungkin Rasulullah nunjuk aku. Tapi Rasulullah bersabda, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali? Semua sahabat ini. Ya Rasulullah, Ali di kota Madinah. Kalau Rasulullah bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali? Yang depan-depan enggak tahu. Masih di Madinah ya Rasulullah, enggak ikut perang ya Rasulullah. Kalau Nabi bertanya, "Aina Ali?" Mana Ali? Kemudian ada satu kawannya yang barengin, dia tahu, ya Rasulullah datang kemalaman langsung istirahat. Panggil Ali. Dipanggillah Sayyidina Ali.
Dituntun kepada Rasulullah karena nggak bisa ngelihat. Saat di depan Rasulullah diludahin oleh Rasulullah. Sembuh seketika. Dan Sayyidina Ali mengatakan setelah malam Khaybar itu mataku nggak pernah sakit lagi sampai mati. Berkat air ludah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tampuk kepemimpinan dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada hari itu menang. Khaybar takluk. Tidak diduga-duga. Gimana gembiranya Rasulullah? Gimana gembiranya orang muslimin, sahabat? Berminggu-minggu. Kemudian takluk pada hari itu. Subhanallah, dalam gembira yang luar biasa, datang rombongan muhajirin dari Habasyah. Dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Dipeluk sama Rasulullah Ja'far bin Abi Thalib. Diciumin dahinya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi bersabda, la adri bi ayyihima usar, bi fathi Khaybar am bi kudubi Ja'far. Aku tidak tahu dengan apa aku lebih gembira, takluknya Khaybar atau tibanya Ja'far. Mana yang lebih menggembirakan aku tidak ngerti. Rasulullah gembira kali dengan Sayyidina Ja'far. Ini kejadian di tahun ke-7. Kemudian di tahun ke-8. Di bulan Jumadal Ula. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat satu pasukan besar. Dan ini salah satu bentuk para ulama mengatakan pemikiran Rasulullah kepada Baitul Maqdis. Rasulullah mengirim pasukan 3.000 pasukan untuk menyerang Bizantium Romawi yang itu berada di, kalau sekarang itu perbatasan Yordania. Perbatasan Yordania di daerah namanya Al-Qurub. Dan asal muasal perang ini juga karena sebab beberapa bulan sebelumnya Rasulullah ngirim surat kepada raja-raja. Dan di antara yang dikirim oleh Rasulullah adalah satu sahabat namanya Sayyidina Haris Al-Azdi. Dikirim membawa surat kepada Raja Ghassasinah, yaitu namanya Raja Syurahbil Al-Ghassani. Tapi sama Raja Syurahbil Al-Ghassani yang membawa surat Rasulullah dipenggal kepalanya. Satu orang dipenggal sama Raja Dolim, Rasulullah ngirim pasukan serang. Dan itu di pinggiran Palestina. Para ulama mengatakan ini juga bagian pikiran Rasulullah akan Baitul Maqdis. Karena saat itu Baitul Maqdis belum berada di bawah kekuasaan Islam. Zaman Rasulullah diserang Bizantium awalnya. Inilah perang Mu'tah. Kemudian di zaman Sayyidina Umar baru ditaklukkan oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Kepemimpinan Sayyidina Khalid bin Walid ditaklukkan dan sampailah masuk ke Palestina. Dan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab penyerahan kunci Baitul Maqdis. Dan Sayyidina Umar sendiri datang ke Baitul Maqdis. Kembali kepada cerita kita Yarmuk. Mu'tah. Perang Mu'tah. Yang perang Yarmuk ini adalah perang yang di masa Sayyidina Umar bin Khattab di bawah kepemimpinan Sayyidina Khalid bin Walid dan Sayyidina Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Saat di perang Mu'tah, Rasulullah di kota Madinah. Sebelum berangkat sudah menentukan pemimpin-pemimpin. Pemimpin pertama Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah terbunuh maka akan diambil sama Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, mati syahid, maka digantikan sama Abdullah bin Rawahah. Dan kalau Abdullah bin Rawahah pun meninggal dunia, maka silahkan kalian pilih salah satu di antara kalian. Rasulullah bersabda sebelum pasukan berangkat,
3 orang ini yakin, seyakin-yakinnya pasti mati. Sabdanya Nabi, nggak bisa kemudian dirubah. Pasti mati. Tapi gimana kekuatan iman? Baru setahun sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setahun kumpul sama sahabat-sahabat semuanya di kota Madinah, enak, nyaman, jauh dari keruwetan yang terjadi di kota Mekah. Tapi perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah. Berangkatlah pasukan ini 3.000. 3.000 pasukan. Tapi tidak disangka-sangka. Di daerah yang namanya Quruk tadi, ya, yang dihadapin pasukan Romawi, Ghassasinah, Nasrani Arab di sekitar situ. Jumlah pasukan musuh 200.000 orang. Bisa Anda bayangkan? 3.000 ngadepin 200.000. Anda baca di sejarah. 3.000 ngadepin 200.000. Ya Allah, kalaulah umpamanya mereka nggak jadi perang lari, nggak dosa mereka. Ini sudah berapa kali lipat ini? 3 lawan 200. Saya tidak bahas urusan perang. Walhasil Sayyidina Zaid bin Harisah wafat, meninggal dunia. Kemudian Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib pegang bendera. Pegang bendera, terpotong tangan beliau kanan. Diambil dengan tangan kiri, terpotong tangan kiri. Nabi bersabda, di kota Madinah seakan-akan layar jelas di depan Rasulullah. Layar jelas di depan Rasulullah. Nabi bersabda, terpotong tangan kanannya Ja'far. Gak lama terpotong tangan kirinya Ja'far. Kemudian Rasulullah tersenyum. Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan untuk Ja'far kedua tangannya, digantikan dengan 2 sayap yang dia bisa pergi kemanapun di area surga. Diganti 2 sayap yang dia bisa pergi ke surga manapun. Mau surga ini, mau surga itu, mau yang tinggi, mau surga Firdaus, terserah. Kemudian gak lama kemudian setelah wafat Sayyidina Ja'far, saat itu juga Rasulullah bersabda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ja'far. Sahabat tanya, apa yang terjadi ya Rasulullah? Nabi bersabda, inna hadza Ja'far jaa ma'am nafarin minal malaikah. Ini sekarang Ja'far datang bersama dibarengin sekelompok malaikat. Telah dibukakan untuk Ja'far semua pintu surga. Tapi dia nggak mau masuk sebelum bersalam sama aku. Dibukakan untuknya semua pintu surga. Ratusan ribuan bidadari sudah bersolek, sudah berhias menyambut ruhnya Sayyidina Ja'far. Tapi Rasulullah nyatakan, Ja'far tidak mau masuk surga sebelum bersalam sama aku. Supaya Anda faham nilai salam sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya ikhwan. Kita bisa bersalam sama Rasulullah. Kita bisa sholawat sama Rasulullah. Bahkan setelah meninggal dunia Sayyidina Ja'far, sayangnya Rasulullah kepada Sayyidina Ja'far, Rasulullah selalu membawa 3 anaknya Sayyidina Ja'far. Namanya Abdullah, Muhammad, Aun. 3 anak Sayyidina Ja'far masih kecil-kecil. Abdullah bin Ja'far, Aun bin Ja'far, Muhammad bin Ja'far. Nabi bersabda kepada istrinya Sayyidina Ja'far, izinkan aku dimanapun aku nginep dalam seminggu ini, anak-anakmu ikut sama aku. 3 anak ini masih kecil, setiap malam tidur sama Rasulullah, dipeluk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah tidur di bawah 3 anak ini. Di mana Rasulullah tidur di bawah 3 anak.
Sehingga Sayyidina Ja'far mendapatkan kehormatan yang demikian luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya dalam berkahnya Rasulullah. Dan memang wallahi ya ikhwan, kita berada di berkahnya Rasulullah. Demi Allah ya ikhwan, kita berada di berkahnya Rasulullah. Mudah-mudahan selalu ditambahkan keberkahan Rasulullah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Doa dimintakan kepada Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Mahdali, kepada beliau, falyatafaddal muthaban ma'jura.